Oke. Halo, selamat siang teman-teman. Mana sini nggak ada ya? Tadi sudah. Oke, sekarang kita bagi tugas dulu. Silahkan buka buku kalian. Pimpin doa. Oke, Loviana pimpin doa. Lalu Marvel, biar ceria. Pancasila. Lalu Faiz sudah lama nggak dengar suara Faiz. Dasar Dharma Pramuka. Ya. Faiz boleh tahu. Pasti sama-sama. Tinggal lihat ini lah. Rezeki ya. Dulu ya. Oke. Halo, teman-teman, mohon maaf ya. Ya. Ini nomor 5. Oke, halo Pak Wan, apakah kedengeran? James, mana James ini? Oke, baik, silakan. Oke, baik. Sambil menunggu teman yang lain untuk hadir ke dalam Zoom. Silakan, Loviana pimpin doa. Terus sebentar, saya dulu. Oke, buat kita doa yang baik semua. Jolin, Riko. Oke, berdoa. Silakan. Kalau kami yang di surga, Bapak bimbing kami dalam bacaan kami hari ini agar kami disertakan apa yang kami pelajari dalam Yesus Kristus. Keren, Loviana biasa berdoa ya. Keren. Oke, hasil contoh ya. Oke, lanjut. Pancasila, silakan Marvel. Suaranya. Pancasila. 1. Silakan. 2 sampai 5 ayo sudah. Ada di buku. Ini ada di Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan hadir dan beradab. 3, persatuan Indonesia. yang di bawah. Oleh Islam kebijaksanaan. Pelan-pelan, nggak usah cepat-cepat. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Oke, lanjut silakan. Dasar Dharma Pramuka. Oh, salah. Duduk. Jangan menggigit gitu. 1, tanpa pada Tuhan yang Maha Esa. 2, kita alam dan kasih sayang sama manusia. 3, fadilah yang sopan dan satria. 4, pastikan Tuhan bersyukur. 5, rela menolong dan apa? 6, rajin, terakhir dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan rasa dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, baik. Semua sudah masuk semua sekalian. Ibu lebih sedikit. Siapa yang belum hadir? Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya. Ya, temanya itu adalah diskusi. Ya, dimana seorang pramuka itu melaksanakan dan memimpin diskusi. Ya, di dalam bahasa Indonesia kita sudah melakukan diskusi panel ya, di mana ada yang pro dan kontra. Ya. Oke, hari ini kita akan melaksanakan seorang pramuka dilatih dapat melaksanakan dan memimpin diskusi. Oke, setiap manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Suatu ketika tentu akan mengetahui itu banyak persoalan-persoalan pribadi dan hubungan antar pribadi dalam lingkungan sosialnya yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa kalian punya masalah atau permasalahan persoalan pribadi,
itu bisa kalian diskusikan ya bersama teman. Ya, kalian tidak bisa kami selesaikan secara pribadi atau dengan teman yang terdekat dengan kamu. Ya, kalau Ibu Rika itu pasti kalau bertanya tentang kesehatan ya, apa tentang demi seperti ini, pasti Ibu Rika dikonsultasi sama teman yang seorang dokter. Ya, oke siapa itu? Gimana nih? Ya kan ada lansia, ada anak remaja, ada anak remaja seusia tingkat kelas 8 dan kelas 10, lalu ada balita yang harus saya jaga. Saya mengajar di kelas 6 sampai kelas 12. Lalu dia berikan advice. Oke Rika, kamu siapkan, kamu harus seperti ini deh ya. Itu yang harus disiapkan untuk. Dan yang terpenting adalah jaga imun. Jaga imun itu obatnya cuma satu. Happy, bahagia. Ya itu aja, kalau kamu bahagia, happy, dan jalani semua tugas-tugas yang begitu banyak dengan bahagia ya, imun kamu akan tetap bagus. Iya. Ya. Makanya kalau penyakit orang yang terkena, yang terpapar itu biasanya apa? Happy aja dijalanin. Karena memang kalau kita semakin sedih, yang ada imun kita makin menurun. Ya, oke. Oleh karena itu dibutuhkan penilaian dan dialog dari pribadi-pribadi lainnya yang berkaitan dengan persoalan kita. Dokter umum. Dokter umum. Tapi sekarang dia sudah pindah ke ini Selandia Baru. Selandia Baru apa sih bahasa Inggrisnya? New Zealand. Dia jadi warga negara sana. Aku jadi sedih. Dia ini. Padahal suku bangsa kita beda. Dia sama seperti kalian keturunan, tapi kita teman dekat banget. Pokoknya kalau ada apa-apa, ini sana saya belum ya, aku panas, udah langsung dikasih. Betul. Tapi earningnya juga banyak. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, makanya kamu bina hubungan kamu dengan teman-teman di sini. Siapa tahu nanti April jadi dokter atau Kellen nanti jadi pengusahawan. Nanti kalau ada apa-apa, buku acara gampang. Ayo Kellen jadi ini dong, sama donatur atau gimana, biasanya seperti itu. Enak. Kalau kita menjalin hubungan, saat ini kalian belum masih merak-merak ini ya, masih menuju ke arah sukses. Nih, kalau di muka-muka sukses nih ya semuanya, Marvel, terus Cecil ya, Nolan, semuanya pada muka-muka ini apa sukses semua kalian ya. Yasin juga, ya, kamu pada selesai kuliahnya kan? Kelihatan gitu, hanya dan karena saya sudah ditempa dari situ dari TK sampai SMP dengan guru yang dari Taiwan itu kan dijajah oleh Belanda dan Inggris dan Taiwan itu Inggris. Belanda, Spanyol ada Bu. Bukan Inggris, makanya mereka itu bekas jajahan Inggris, makanya mereka itu tempat on time, kerjanya cepat, ya kan, dan dia Taiwan Bu. Taiwan atau Thailand? Thailand nggak pernah dijajah. Bu, Taiwan pernah dijajah sama saya. Ya, Spanyol, Jerman Bu. Pada Inggris. VOC bukan termasuk Inggris. Mereka Belanda beda. Oh Eropa ya. Seperti itu. Makanya di sini ketika ibu masuk ke sini, ritme mereka tepat waktu dan selalu jujur dan ini, itu yang dibutuhkan. Dan itu sudah darah daging dari kalian karena kalian dari MTK ya. Bagus sekali. Dan untuk kedepannya tinggal kalian memasak itu semua ya. Oke. Lalu proses pemecahan massa itulah yang kita kenal dengan diskusi. Ya. Tapi jangan asal diskusi ya. Lihat juga orangnya. Ya sampai apa yang kita diskusikan cukup untuk kelompok kita saja yang tahu, jangan sampai orang lain Harus di spread. betul. Jadi mana yang bisa kita jadikan contoh, ada yang memang cukup untuk kita saja ya. Nah, tapi karena ini diskusi kelompok biasanya hal-hal yang pribadi itu jarang ya yang dibahas ya. Oke, diskusi kelompok atau yang sering disebut dengan percakapan terpimpin. Ya, bentuk tukar pikiran dalam musyawarah yang direncanakan
atau dipersiapkan antara 2 orang atau lebih ya tentang topik tertentu dengan dipandu dengan seorang pemimpin atau pemandu diskusi di sini. Contoh, ketika kita akan merayakan ulang tahun sekolah, pasti kalian diskusi dong dari kakak kelas kalian yang jadi OSIS, lalu kalian membantunya ya seperti apa supaya acara ini menjadi sukses. Nah, diskusi kelompok ini dilakukan untuk mencari pemecahan masalah, menampung pendapat, pandangan, saran dari peserta diskusi. Ya, jadi kadang-kadang kayak kamu membuat perayaan ulang tahun sekolah, ya. Lalu didiskusikan. Tapi hanya cukup yang tahu itu hanya si intinya dulu. Karena kalau kita udah trailer, seru ya nanti acaranya ya seperti itu. Diskusikan hanya si intinya saja. Seperti itu. Ya. Oke, baik teman-teman. Wih, malu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Betul, tapi banyak ada juga yang tinggi ya. Betul. Dulu kan nggak ada. Itu banyak. Dan banyak juga penipuan juga, ya kan? Hati-hati. Buku robek. Bukunya mungkin kok. Bukunya kayak tikus, robek. Tahu sih itu. Sebentar ya. Kamu masuk suka juga ya main itu ya? Saya, Bu. Iya. Saya nggak main, Bu. Oh, Saya udah nggak main juga, Bu. Oke, tujuan dari berdiskusi. Ya, tujuannya adalah untuk menyelami masalah secara lebih baik. Hubungannya dengan orang-orang yang terlibat ataupun pribadi. Kalau pribadi, Ibu saranin lebih baik diskusinya dengan orang tua. Karena kalau ada apapun yang terjadi dengan kalian, orang tua yang bertanggung jawab. Ya, baru kalian boleh diskusi dengan teman dekat ya, dekat yang benar dekat ya. Tapi biasanya teman dekat dulu. Iya, Banyak betul. lagi tetap. Betul. Karena kamu itulah. Ya, memang fase romantis seperti itu dulu juga gitu. Itu lebih baik cerita sama teman dekat, Baru besok. baru sama orang tua. Itu biasanya kalau diberikan dapat nilai jelek. Biasanya kita opini dulu. Kita opini Dapat nilai sama jelek nih gimana nih? Aku milih mama gue. Itu banyak sama mama ibu. Kalau bapak orangnya terserah, kamu mau nilai bagus, mau nilai jelek terserah. Tapi kalau mama itu tuh paling nggak. Kamu itu anak pertama ya Rika. Kamu berikan contoh buat adik-adik kamu. Makanya sebelum ini tarik napas dulu, diskusi. Gimana nih dapat nilai jelek? Udah gimana sih lah dong? Iya bukan. Tapi artinya ya sampai bapak ibu bilang gini, bagus ya nilai bagus dikasih lihat mama, dan nilai jelek petik. biasanya gitu kok. Cuman masalahnya risknya adalah kalau kasih lihat yang bagus dia bakal tanya ada yang lain enggak. Jadi ya seperti itu jadi kenangan ya. Jadi ibu tuh merasakan kalian tapi dalam. Nah makanya oleh sebab itu kalau ibu juga merasakan seperti kalian. Jadi ya tahu sekali ya ketika masih remaja seperti apa. Mungkin nggak ada yang tahu. Nggak mau. Sudah, tapi kan beda remaja ibu dengan remaja kalian. Remaja kalian tahun ini dan saat ini itu apa takut sih bergabung? Kenapa? Kejahatan itu ada, ya kejahatan melalui digital, ya kan? Terus ya di mana-mana deh. Nggak laki-laki dan perempuan itu. Ibu takut kok dulu perempuan yang akan dijaga ya, dapat dibunuh dijaga itu. Karena laki-laki dan perempuan banyak sekali. Entah penipuan, entah covis, entah apa. Nah, pokoknya ya bilang mau ya kan. Ibu kenal tuh, tapi udah ini berapa dong.
pakai bahasa sering dulu. Iya, binomo. Oh, ya. Oke. Oh, mungkin ada yang ngomong sama ibu dan nanya. Oke, ya. Tapi ya sudahlah. Apa saya ibu bilang untuk angkatan untuk yang semakin maju semakin berkembangnya ini semakin banyak yang harus ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, untuk dapat merencanakan tindakan penyelesaian dan persoalan yang dihadapi, jadi direncanakan dulu. Jadi kalau misalnya supaya tidak dimarahi, biasanya ibu pikir-pikir dulu nih kakinya sudah pikirin, dia seneng dulu dia moodnya. Udah hanya, mama aku mau ngomong dong, biasanya begitu ya. Tapi jangan marah ya, janji dulu. Iya. Lalu langsung gini, masih ada maunya nih. Mau apa kamu? Mau beli apa? Enggak, Pak. Oke, kamu jangan marah dulu deh. Kita kalau marah orang kalau marah nggak jadi ngomong. Aku biasanya juga dia. Udah marah udah jadi ngomongnya. Ini mau dapat secik. Loh, kok jadi sih? Jadi jadinya nggak boleh. Udah langsung gitu. Halo, Mama seperti jadi. Sama ya, berarti gimana ya? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk dapat bertindak bersama-sama sesuai dengan rencana disepakati tadi itu. Kalau diskusi dalam kelompok penggalang ini, berarti kan setiap kelompok itu kita susah senang ditanggung bersama. Apapun yang terjadi ya sama-sama satu kelompok ya merasakannya. Terus pemimpin diskusi. Nah, dalam diskusi yang sehat itu perlu dipandu oleh pemimpin. Tugas pemimpin dalam diskusi antara lain, nah ini dia tugasnya menjadi seorang leader, ya itu harus membuka diskusi, mengendalikan diskusi agar tidak terjadi debat dalam diskusi. Jadi debat itu malah kadang-kadang kan udah berdebat tidak selesai masalahnya, yang ada jadi berantem seperti itu. Ya, aku jadi bingung karena aku jadi berantem. Ya susah tetap ibu ya seperti itu. Ya. Lalu mengatur lalu lintas komunikasi antar peserta. Jadi tidak semuanya pegang ngomong gitu. Jadi bergiliran ya. Lalu yang terakhir menyimpulkan hasil diskusi. Ya, simpulkan hasil diskusinya seperti apa. Dan terakhir adalah diskusi. Dengan untuk diskusi ini jangan lupa untuk ada kalimat permintaan maaf. Ya kan namanya diskusi ya. Ada teman ibu berapa? Dia itu diam aja padahal tersinggung. Apa itu diam. Ya. Sampai akhirnya kita nggak tahu kalau kita tuh menyinggung perasaannya dia gitu. Akhirnya dia suatu ketika ini marah, kan namanya orang kita akhirnya bisa marah dan ya luar biasa emosinya orang diem itu marahnya mengerikan. Lebih baik kayak si Rafael yang marah, siapa yang suka marah, nah Mafel tuh kalau sekalian bawel kan dia udah marah, ya serem. Dan untungnya nggak robek-robek begini. Marahnya orang diem kan sih, betul. Saya pernah marah nggak? Sering. HP-nya disimpan tuh. Langsungnya lihat. Waduh. Semuanya pada main. Oke, lanjut ya. Ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, Bu. Kalau orang yang Ibu lihat apa? Adalah pokoknya orang yang ketawa itulah dia. Oh, ya sudah. Lanjutkan lagi ya. Jadi ada beberapa hal ya, yang biasa dilakukan oleh seorang pemimpin. Beliau duduk dalam memimpin diskusi. Satu, mengucapkan salam. Nah, sampaikan ucapan terima kasih. Lalu utarakan tujuan diskusinya apa. Terus acara diskusi secara garis besar. Lalu tutup. Nah ini dia ya. Tutup diskusinya dengan menyampaikan
bisa berjalan dengan baik. Lalu diakhiri dengan salam penutup, bisa dengan doa ataupun yang lain, bebas. Iya. Karena biasanya kalau kita tutup dengan doa itu semua rasa gundah gulana, rasa emosi, rasa apa-apa hilang, ya. Lalu memimpin sebuah diskusi itu membantu berinteraksi satu sama lain. Jadi jangan hanya diam saja, jadi semuanya saling ini ya. Anak ibu itu orang yang diam, yang cowok juga banyak tapi sekalinya ketika bukan dipaksa ya, mau tidak mau dia harus mengungkapkan idenya dia semua dituangkan baik tulisan maupun lisan. Akhirnya selama dia 2 tahun di sekolah, hanya dia sudah mulai bisa mengungkapkan idenya, dia sudah mulai bisa ini. Walaupun kadang-kadang ibu suka minta pendapatnya dia, gimana deh kalau begini, mas gini gimana? Jadi aja, sudah ya, ambil ini putusan ini ya. Barulah dia ngomong, kalau mama begini, hasilnya begini. Ini. Jadi dikasih tahu. Kita secara tidak langsung itu memancing anak-anak yang pasif ya, udah pasif yang tidak aktif untuk seperti itu. Untuk mau mengungkapkan idenya, mau apa sih harus kita lakukan. Jadi harus dipancing dulu. Kalau enggak ya enggak ada. Makanya kan kakak ibu minta, sini buku pramuka kalian satu persatu. Karena secara tidak langsung itu kalian belajar. Bukannya kalian nggak bisa, bukan kalian tidak mau ini, tapi karena dipaksa makanya bisa, ya kan? Kayak itu main tuh, mau kerjain bahasa Indonesia ya, susah, kadang ketika fokus dan sini gampang cepat selesai tadi bagiannya, ya kan? Seperti itu, ya. Jadi oleh karena itu perlu sering latihan, ya teman-teman. Agar semakin mahir dalam memimpin diskusi. Ini adalah public speaking ya, berbicara di depan forum. Oke, agar sebuah diskusi kelompok berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil diskusi yang baik, maka hendaknya mengikuti tata cara yang benar. Nah, tata caranya bagaimana? Pemimpin diskusi membuka diskusi, lalu mengungkapkan masalah yang akan dibicarakan dalam diskusi. Ya, pelaksanaan diskusi dipimpin oleh pemimpin. Lalu kemungkinan pemecahan masalah dalam diskusi. Ya. Pelaksanaan diskusi pelaksanaan diskusi dipimpin oleh pemimpin. Nah, kemungkinan pemecahan masalah dalam diskusi dengan beradu argumen antar peserta dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu kita harus netral, tidak provokatif, tidak memihak ini atau dia teman dekat saya ini tidak ya. Kita harus bijaksana, netral dan penuh tanggung jawab. Lalu mempertimbangkan baik buruknya, ya, semua argumen yang mengemuka, kemudian mencapai kata mufakat untuk menghasilkan putusan diskusi. Dan buruknya bagaimana nih? Nah, jika tidak tercapai kata mufakat dalam diskusi, putusan diskusi dapat dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Ya. Ragu-ragu itu Bu. Iya yakin. Bisa lah, asal ya semua harus. Yang satu lagi sih. Ya untuk berjiwa besar lah ya. Oke. Lalu pemimpin menutup diskusi dengan mengungkapkan hasil diskusi, menyampaikan harapan-harapan dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, di dalam teknisnya mendiskusikan persoalan yang ada satu sikap yang mendasar yang perlu, yaitu penghargaan atas diri dan rekan, atas opini dan kesimpulan. Jadi sikap saling menghargai inilah yang harus ditanam oleh pimpinan kelompok. Jadi menerapkan karpet handphone kita. Ibu mau simpenin kamu. Berikan tadi uang
Bukan Bu, tadi kan kita apa? Kita ya gitulah Bu. Jadi kita harus ambil HP. Ya udah, jadi tolong simpan. Oke. Teknik berpidato. Ada yang berbentuk lingkaran atau bentuk letter U, bentuk U. Teknik ini digunakan untuk menciptakan kondisi informal, kesan rileks. Kalau itu kan biasanya bikin lingkaran. Kalau letter U itu kita terputus, sering kok lingkaran kita saling tatapan, ya. Saling berhadapan muka, lalu dengan suasana informal, ya peserta merasa tidak terikat dan kaku, sehingga diharapkan dapat terjalin komunikasi yang semaksimal mungkin. Atau kalau di kelas, fungsinya kita ubah, ya, saling mendekatkan. Bu, lihat dong Bu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bu, boleh tanda tangan? Dulu. Oke, ada? Berapa kerja dan follower yang lainnya mana nih? Iya Orang nih. di rumah. Wih, Nippon Paint. Ada berapa orang yang di itu? Ada yang sakit, terus ada yang pergi. Oh iya, 2 orang yang ini ya. Yang satu pergi, Kelihatan Bu. satu datang lusa. Yang belakangnya aja, dia terlalu gelap. Jangan jadi puasa. Gak sih kamu Maaf. lagi istirahat kamu bikin apa kamu? Oke, stop. Nah, sekarang yang kedua bentuk kelas. Nah, metode ini digunakan ketika peserta diskusi kurang aktif dan terkesan menghindar ketika ditanya pendapatnya. Padahal pada saat ini pemimpin kelompok itu harus jeli dan menciptakan kesan formal yang memposisikan setiap peserta harus mengemukakan pendapatnya. Pada metode kelas ini peserta tidak saling berhadapan dan peran pemimpin kelompok itu sangat vital karena cenderung mendominasi terutama dalam hal menarik kesimpulan dan mengarahkan opini sebagai penyelesaian pokok permasalahan. Nah, ini yang seperti dari Rafael bilang, voting tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini bisa kita menggunakan dalam bentuk kelas. Jadi kalian yang memimpin ini yang menjadi leader pemimpin yang sangat vital yang mendominasi. Jadi keputusan itu setiap langsung diambil garis besarnya diambil dari itu dengan bentuk kelas. Lalu di luar dari kedua teknik tadi, diskusi dapat dilakukan sesuai kondisi yang ada, misalnya diskusi virtual ya secara online, apabila pesertanya berjauhan. Ya. Oke. Lalu bagaimana tahap penyelesaian dalam diskusi kelompok? Ya, dikemukakan persoalan oleh pemimpin kelompok. Persoalan diselami, dijelaskan, dan disetujui oleh kelompok. Pemecahan persoalan itu dikemukakan. Jadi dibahas dilempar dalam kelompok dibahas. Nah, pemecahan utama akan tampak dari rangkaian dialog. Jadi dialog ini kita tahu ya apa saja yang harus dibahas. Lalu penyesuaian tahap atau mufakat itu baru dapat tercapai ya. Dan orang dapat mufakat. Tips dalam merumuskan persoalan. Nah, ini akan ibu tanya nih persoalan kalian gimana nih tipsnya nih kalian di dalam menyelesaikan masalah ya. Rumusan persoalan dikemukakan oleh pimpinan kelompok hendaknya dapat mendorong kebebasan berpikir peserta. Ya. Lalu rumusan persoalan hendaknya dapat
mendorong kebebasan berpikir peserta. Lalu rumusan persoalan dapat menimbulkan pertukaran pikiran dan memancing terjadinya pertukaran pendapat. Rumusan persoalan sebaiknya singkat, jelas, dan mudah. Ya. Nah, teknik-teknik alternatif di dalam persoalan kelompok kecil ada metode perwakilan, metode sandiwara, dan metode penemuan masalah. Hasil diskusinya, output, masukan dari diskusi kelompok, seperti pemecahan masalah atau pemecahan persoalan, dan evaluasi. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara berdiskusi yang baik? Oke, saatnya. Nomor nyalain pun. Ya, yuk. Yang bener dong. Silakan siapkan bawa bukunya. Terus bentar. Gambar semuanya masuk. Lanjut. Gitu. Iya, jaga jarak. Ya. Bentar dulu ya. Gantian kan udah keras. Langsung gitu. Bentar ya. Oke, silakan Rafael. Tanya tadi apa Rafael? Oh itu bagaimana cara berdiskusi yang baik? Bentar ya. Iya. Kalau Oke, bentar. Bagaimana diskusi jaraknya? Oke, Rafael gimana? Hah? Diskusi yang baik bagaimana? Itu Bu, kita adil Bu. Iya. Adilnya bagaimana? Kalau kebanyakan orang memilih yang ini kita ikutin Bu. Kita respect orang lain, menghargai opini orang lain. Seorang bidadari. Orang minum air Bu. Makanya dia lagi sih, dia sedang kumpulin jangan dia lagi puasa. Iya ada aja. Jelas. Nomor 6. Tanda tangan Bu. Ini soalan jelas. Seninya. Apa tuh? Kita lagi diskusi. Ya. Kita diskusi tapi tidak ada. Ya berarti dicek kembali mana letak ininya kekurangannya ya. Sama Isa. Rafael. Oke, coba bagaimana tadi? Apa? Bagaimana kamu memimpin? Kamu? Bagaimana? Ya harus itu harus saling periksa mereka Ini maju itu di sama lingkungan sekitar. Bu, saya boleh ambil kan Ibu? Iya.
Supaya kamu lakukan. Ya, kalau di diskusi Bro. biasanya Udah dapet tanda tangan gua. Makan lu. Santai bu. Pelan-pelan. Mobil foto. Nyemot. Mobil Oi. ini saja. Oh, Ya udah, mereka ambil April 19. keren kan bu? Pikirannya mau ambil palisade, ambilnya ion. Saya bilang ion. Alasannya? Listrik. Jadi tenang. Screenshot yang akhirnya itu diskusi keluarga ya. Oke, kalau tenang. Oke, saya mau kamu diskusi dengan kelompok teman-teman ini. Saya diskusi dengan saya buka kelompok. Itu lah keluarga teman-teman. Saya diskusi sama Kilan, saya harus saya Tapi itu bukan keluarga, karena itu meeting, itu bukan meeting keluarga, itu meeting kayak keluarga. Iya. Sponsor yang juga. Pasti jadi. Tapi orang susah kok, buktinya lama. emang iya kan Indian ya. Semua orang lama. Kamu mau makan kapes? Gimana? Lo yang satu yang dasar. Ini apa? Itu beda. Jok air lah. Ini. Air. Kasih juga. Lepas tentang apa? Itu kayak si ini dia diskusi sama nenek. Besok tentang fokus yang manis. Kasih juga. Kalau gimana lo? Harus tadi bilang apa mak? Halo. Apa? Biasa ketika. Aduh, iya. Dia bilang. Ini kan lu tahu kalau mau bangkit dicempurin air. Ya udah sana. Ayo Jesse. Banyak orang nih mau. Silakan. Lebih cepat dari Lu pikir ini mau nangsa belum? Iya. Nah, ini masuk ini sama ini. Itu juga kasih. tapi Aduh, ini belum selesai nih, April. Cuman nambah pasang. Baik, ini biasakan yang beda. bisa ganti terapi ya. Dengan teman-teman yang Masalahnya kalau
Terus Atau tidur saja. Gary, ya Gary, gimana cara kamu? Oke, bisa nggak kamu jujur? Kenapa? Oke, kamu sini gimana sini? Kamu bisa jadi panjang. Bisa jadi panjang. Bisa. Oke, terima kasih. Kumpulin semua, berdiskusi saat berdiskusi. Ayo. Ide ada tapi untuk pengembangannya bisa ya. Harus pelan-pelan lah, terus harus dengerin semua. Itu bisa. Tahu tiba-tiba dari langit jeper gitu ada. Oke, ini besok pasti ya Bu? Iya. Jangan Itu udah ada banyak orang bantu saya.